Tante gimana Baik, nih bulan alhamdulillah. Ramadan tahun ini? Alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini seru ya karena Fania udah puasa tapi setengah hari, tapi karena dia sakit jadi hari ini nggak puasa. Cuma ngajarin Fania puasa cukup challenging ya karena dia tuh banyak banget pertanyaannya. Kenapa aku harus setengah hari? Aku bilang ya udah setengah hari aja dulu, nanti umur 8 tahun baru full. Ya alhamdulillah dia kemarin sih mampu, cuma karena memang cuaca ya jelek, ketularan sakit ya udah akhirnya dia sakit. Tapi kemarin sama dia banyak bagiin ini nasi berkah. Karena aku memang udah niatin ya 30 hari ini bagi-bagi nasi berkah di sekitar rumah gitu. Di depan rumah sih tepatnya. Jadi siapapun yang lewat kita kasih. Nah kalau aku sempet aku sama Fania dan dia seneng banget berbagi di bulan Ramadan gitu. Udah mulai ngajarin untuk berbagi sesama ya berarti? Iya, dan sekarang dia kalau kita lagi habis buka puasa nih di mana, terus dia pasti kalau punya makanan ada anak-anak kan banyak tuh yang anak-anak pemulung, dia langsung mah udah kasih aja, aku nggak apa-apa kok gitu. Jadi sama seperti Feral Atala kecil kan selalu aku ajarin kalau kita punya makanan ya udah kasih aja sama apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Jadi udah belajar seperti itu. Luar biasa. Terus tadi dia sempat nanya kenapa aku setengah hari, emang dia Iya, pengen full gitu? dia tuh pengen full, tapi mengingat aku ngelihat dia juga pasti nggak mungkin kuat, karena dulu aku juga cerita umur 7 tahun aku masih setengah hari, tapi nyambung jam 12 buka, puasa lagi. Meskipun banyak cara ya orang tua sekarang gitu, tapi aku tetap pengen 8 tahun aja lah dia, udah lebih punya tanggung jawab ya. Kalau sekarang juga, kalau dia kelaparan takutnya karena dia nggak sahur, aku tuh nggak sahur soalnya. Kenapa? Karena dia nggak sahur aku khawatir ya. Aku emang nggak pernah sahur. Jadi aku makan itu jam 10 malam. Habis itu udah sampai pagi aku bangun sholat fajar. Paling kalau keburu minum air putih udah. Habis itu ya nanti buka puasa. Oh itu lebih lama loh Tante. Lebih lama dan emang karena kebiasa. Cuma Fania karena nggak biasa aku takut. Nah kalau umur 8 tahun mudah-mudahan lebih kuat kan Nah ini dia fisiknya. sakit karena apa? Biasalah batuk, pilek, terus demam. Kayak tadi nih habis ini mau aku bawa ke dokter makanya. Tinggi demamnya. Enggak sih sumeng, tapi batuknya tuh sampai kemarin muntah. Jadi apa yang dia makan tuh muntah. Makanya aku tadi udah karena 3 hari kemarin kan ke Bali nih sama Feral. Jadi nggak sempat ke dokter ya hari ini harus ke dokter karena kita mau ke Jepang kan pas Lebaran nanti Lebaran tanggal nanti, 12 tanggal 12. April ya. Lebaran tuh 12 April bukan sih? 11 Apa 11 ya? Oh rencananya mau lebaran. Aku mau ke Jepang. Enggak, maksudnya malam, kita pesawat malam nih, jam 11 malam. Hamin, Hamin, Tanggal 12 April kan lebaran ya? Heeh. 11. Kenapa, Iya. kenapa tuh? Kenapa merayakan di sana? Bukan merayakan, emang aku udah pesen tiket, itu udah lama. Nah, aku pikir lebaran tanggal 10, 11, nggak tahu mundur kan. Jadi ya udahlah, tapi kan hari kedua itu. Jadi aku, Atala, Fania, mamaku, rencananya insya Allah Feral nyusul. Gitu. Jadi udah Di lama. sana lebarannya rencana mau kemana aja? Karena nih katanya bulan sakura ya, lagi banyak bunga sakura, aku pengen ke Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto, 4 kota dan kita nggak pakai tour guide, jadi kita akan membuktikan Atala dan Feral bisa nggak nih dari kota ke kota, nggak pakai tour, pakai bahasa Jepang, naik JR gitu ya. Nah itu kita tes lah, The challenge. ada challenge. Kenapa sih memilih Jepang kan banyak nih negara Iya. yang mungkin yang belum dikunjungi sama Tante. Seperti biasa, Atala selalu menentukan ya destinasi, kemudian Feral itu ngikut karena dia last minute baru bisa kasih kabar. Kalau aku kan ngikutin kemana Atala, tapi memang menariknya kalau di Jepang sakuranya itu aku belum pernah. Karena beberapa tahun yang lalu kita di musim panas itu, aduh panas banget nggak bakal kuat deh jalan-jalan. Sekarang kan nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, pas lah. Gitu. Mama Vena mungkin kalau ngajarin anak puasa juga ngasih reward juga tuh seperti apa sih? Oh, kalau rewards itu buat aku sih nggak terlalu aku mention ya, karena aku harus kasih tahu bahwa puasa sama sholat itu wajib gitu. Jadi kalau kamu muslim, kamu harus puasa, kamu harus sholat 5 waktu, kamu harus baca Quran. Fania kan ikro ya, alhamdulillah. Jadi jangan karena rewardsnya dia mau puasa, tapi karena arti puasa itu sendiri. Puasa adalah bulan yang selama 12 bulan, ada 1 bulan yang benar-benar Allah memberikan ampunan. Istilahnya tiket kita ke surga. Nah jadi anak kecil harus dikasih tahu, kamu mau masuk surga nggak? Tujuan kamu hidup mau masuk surga apa mau gimana gitu. Nah
dia harus udah kasih tahu tujuan kita hidup itu adalah masuk surga. Kalau mau masuk surga, apa yang menjadi perintah Allah, puasa, haji, sholat, ya itu harus baca Quran, jadi anak yang soleha, ya itu udah harus dikasih tahu, tapi bukan karena kadonya ya, karena khawatirnya kalau nggak dikasih kado dia nggak puasa gitu kan, tapi kewajibannya. Kan aku tadi juga lihat tuh di Instagram tante yang bagi-bagi tadi. Iya. 30 hari. 30 hari dia yang masak nih. Itu berapa bungkus makanan? Ya nggak banyak, yang penting kan seikhlasnya, semampunya. Jadi 20 bungkus setiap hari tapi selama 30 hari. Dan ternyata dalam waktu 3 menit sih sudah habis. Karena kan aku rumahnya di pinggir jalan. Jadi begitu orang aku baru bawa kotak, udah ada langganan, ibu-ibu tetangga. Dan memang kan kita kan memang wajibnya adalah kan memuliakan tetangga ya salah satunya. Jadi tetanggaku sampai makanan nih Mbak Ani enak gitu ya. Ada yang udah langganan, jadi bukan yang lewat tapi dia sudah ngantri. Ada Dari tuh jam tetangga. berapa tuh? Ya jam 5 lah. Ibu-ibu anak kecil jadi udah hafal. Jadi aku udah punya langganan tetap gitu. Kenapa sih berbagi jangan di bulan berkah ini? Iya, jadi aku nih alhamdulillah makin tahun makin banyak ilmu nih kalau kita rajin ikut kajian, baik itu online atau offline gitu ya, bahwa pada saat kita berbagi, mau kita lagi ada uang, nggak ada uang, mau lagi ada pekerjaan tetap, nggak ada pekerjaan tetap, berbagi aja dulu. Karena begitu kita berbagi, Allah tuh hitungannya bukan kita kasih 20 bungkus, nanti dikembaliin 20 bungkus, mungkin bisa beratus-ratus kali bungkus rezeki gitu yang akan. Jadi aku anggap, aku harus niatin seberapa mampunya ya, seikhlasnya adalah untuk tabungan aku nanti di surga. Makanya aku bilang sama Fania, nanti kamu makanya rajin sekolah supaya kamu bisa berbagi kayak mama. Kan berbagi itu harus punya uang, harus punya modal. Jadi memang kalau sama kayak Feral Atala kan juga gitu. Setiap kali aku ulang tahun, aku nggak pernah dari dulu di hotel waktu zaman jadi artis ya, tapi selalu panggil anak yatim piatu. Nah itulah legacy yang aku bilang, anak-anak itu sukanya adalah contoh ketimbang teori kita ngomong kamu harus berbagi tapi nggak ada contohnya. Ya itu prakteknya. Tadi aku juga sempat lihat nih pas videonya Fania lagi diputer, tante sempat berkata Iya, soalnya aku gimana ya membesarkan Fania dari dia tuh kecil, mungil, sekarang tuh bisa baletnya bagus, suaranya kan emang bagus ya, alhamdulillah, pinter di sekolah, anak itu cepet banget gitu, belum gimnastiknya dia juga jago banget, piano, ikro, gurunya ngomong Fania ini cepet banget bunda. Jadi aku merasa blessed ya, maksudnya aku tuh memang banyak ujian kehidupan, tapi dikasih Feral yang sekarang alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR, Atala juga anak mandiri, apalagi Fania nih anak perempuan yang aku udah cita-citanya banyak banget nih buat dia, tumbuh berkembang secara sehat gitu ya, normal. Itu udah anugerah banget. Jadi kalau ngeliat dia tuh kayak refleks bahwa inilah malaikat kecil yang dikirim sama Allah, yang dari dulu pengen punya anak perempuan gak kesampaian, tapi dikasih nih gitu. Kelihatan banget waktu itu kayak Allah Iya. bersyukur banget ada Fania. Karena Fania tuh seperti yang aku impikan, dulu pengen punya anak perempuan tuh cantik, matanya besar, hidungnya mancung, bibir, pokoknya cantik lah, pinter. Ya alhamdulillah Allah kasih kan gitu, jadi seneng. Berbagai ada aja cobaan gitu di dalam hidup tante. Mungkin apa sih yang bisa tante petik? Iya, yang pasti kalau di titik ini malah bersyukur ya sama Allah, karena kalau kita nggak diuji sama ujian, pertama kita nggak tahu apa arti kata sabar ya. Kemudian saya mungkin nggak akan pengen menimba ilmu agama Islam yang baik dan benar. Justru kalau Allah kasih aku ujian yang sangat dahsyat itu, ya kembalinya hanya minta sama Allah, baik itu nanti berupa rezeki, berupa nanti anak-anak yang soleh sama soleha, kebahagiaan aku. Ya sekarang coba aku mungkin kalau kemarin nggak ada ujian, mungkin aku santai kali, nggak pengen belajar ilmu agama. Kalau ini kan mau nggak mau kalau kayak gini mau kembali sama siapa ya sama Allah, kan nggak mungkin mengandalkan manusia. Jadi di titik ini cara Allah menyadarkan aku supaya lebih sabar. Aku kan orangnya nggak sabaran, diuji di kesabaran. Nah kayak gitu, jadi harus memaknai aja. Tante ada keinginan untuk cari pasangan lagi nggak sih tante? Kayaknya step by step ya. Feral dulu dapat jodohnya, kan udah jadi anggota dewan ya. Nanti Oktober insya Allah dilantik. Mudah-mudahan nanti habis ini Allah kasih jodoh
yang bisa jadi teman ibadahnya Feral, karena itu udah aku doain. Kemudian Atala juga mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Fania nanti lebih berprestasi lagi sama seperti kakak-kakaknya. Kalau aku tuh ya semua kata Allah, kalau memang Allah kasihnya nanti di akhirat ya harus bisa diterima nanti mungkin di akhirat. Mungkin Mama Vena kan Feral lolos, mungkin ada wejangan khususnya nggak sih? Oh banyak, dari kemarin kita ke Bali, aku bilang Kak, tolong ya nanti kakak jangan nyambi. Jadi kalau udah jadi anggota dewan kayak mama dulu, meskipun mama suka salsa, itu udah nggak nggak dijalankan. Karena menjadi anggota DPR tuh banyak banget kerjaan. Apalagi kamu katanya komisi 1 katanya. Komisi 1 tuh pertahanan keamanan, Kementerian Luar Negeri, penyiaran. Wah itu bergengsi, karena aku pernah di situ ya. Gitu. Jadi biasanya petinggi partai sih yang di situ. Jadi kamu harus upgrading, kamu harus kuliah. Karena TA kamu nanti S2 semua. Jadi kalau kamu nggak upgrading knowledge, kamu akan keteteran. Kalau bahasa Inggris, alhamdulillah sih dia bagus ya gitu. Ketiga, dia nggak boleh sama sekali memberikan privilege apapun kepada orang yang sifatnya ingin mencari proyek atau apa. Karena DPR itu bukan tempat orang cari uang. DPR itu parlemen adalah tempat untuk mensejahterakan masyarakat, menjadi parle ya, menjadi orang yang berbicara tentang kesejahteraan. Dan yang paling penting kamu harus banyak sholat, banyak sedekah, karena sekali lagi dunia politik itu wah, dunia yang benar-benar mental harus kuat, iman apalagi, prinsip harus firm ya, jadi orang harus firm. Gak bisa tuh kamu nanti karena kalau kamu jadi ini kan jadi politician, jadi beda auranya, bukan pesohor gitu. Jadi mental, mindset semua harus berubah, termasuk gaya hidup ya atau lifestyle. Menurut aku Feral harus lebih membumi, tapi aku yakin dia lebih sering berinteraksi sama masyarakat. Nanti kan ada Kundapil, Kunker dan lain sebagainya, dia akan lebih berinteraksi lebih intens, pasti dia akan berubah tuh semuanya. Gitu. Tadi mau kuliah di mana sih Kak? Aku sih bilang kalau bisa sih kuliah online juga bisa kan banyak. Yang penting dari universitas yang akreditasinya memang mumpuni. Karena sekali lagi kalau kita udah rapat kerja dengan kementerian yang mereka udah bertahun-tahun gitu ya. Kalau kita lagi mendebat sesuatu kita bisa basic education tuh ketahuan banget gitu. Jadi buat aku ya dia harus kuliah di tempat yang benar-benar bisa dia tambah knowledge-nya gitu. Bukan yang akreditasi yang ini gitu. Udah ada planningnya tadi? Dia sih udah bilang dia mau ambil short course juga di Inggris katanya. Aku bilang apapun lah, karena kan sebenarnya awalnya pengen jadi diplomat, pengen ngambil international science kan waktu itu di Oxford, terus waktu itu juga ke New York, Columbia University aku anterin juga. Tapi ya itulah karena sibuk syuting akhirnya sekarang kan harus mau nggak mau kan gitu. Mungkin dunia entertainnya di Iya, tapi kayaknya dia orangnya totalitas ya, kayak dia tuh perfeksionisnya kayak aku. Jadi kalau udah mendalami sesuatu dia all out. Dan aku yakin dia akan cepet ya menyesuaikan diri karena dia udah ada materinya. Otaknya kan alhamdulillah pintar, terus ngomongnya juga bagus ya. Dia kan kalau ngomong tuh diplomatis banget. Ya itu udah ciri-ciri politician lah gitu. Aman? Oke. Oke. Makasih banyak. Makasih. Tante, aku boleh